Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Jo. Hari ini kita masih belajar elektrolisis. Yang kita pelajari hari ini adalah hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 mengatakan bahwa jumlah massa yang dibebaskan selama elektrolisis itu berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Maka kita dapatkan persamaan massa atau W itu berbanding lurus dengan Q jumlah arus, sehingga W itu akan berbanding lurus dengan I dikali T. I adalah jumlah arus sedangkan T waktu. Sedangkan di hukum Faraday kedua mengatakan bahwa jumlah massa yang dibebaskan selama elektrolisis itu berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Persamaan di hukum Faraday kedua, W atau massa sebanding dengan massa ekivalen. Massa ekivalen itu sendiri adalah massa atom relatif dibagi bilangan oksidasinya atau dibagi muatannya. Dari kedua persamaan dapat kita gabungkan menjadi massa itu sama dengan massa ekivalen dikalikan dengan I dikali dengan T dibagi 96.500 atau W sama dengan massa ekivalen dikali F atau Faraday, arusnya dalam Faraday. 1 Faraday itu sama dengan 96.500 coulomb. 1 Faraday juga sama dengan 1 mol elektron. Bagaimana penerapannya dalam soal? Kita langsung melihat contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, hitung massa tembaga yang dapat dibebaskan oleh arus listrik 10 ampere yang dialirkan selama 965 detik ke dalam larutan tembaga sulfat. Dari soal tersebut, langkah pertama, kita harus menuliskan reaksi elektrolisis larutan tembaga sulfat. Tembaga sulfat akan terion menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Maka reaksi elektrolisis yang terjadi di anoda, ion SO4 2- ini tidak akan mengalami oksidasi karena SO4 2- ini merupakan sisa asam oksi. Jangan lupa pelajari reaksi elektrolisis seperti di pertemuan sebelumnya. Karena SO4 2- tidak mengalami oksidasi, maka yang mengalami oksidasi adalah air H2O menjadi O2 ditambah 4H+ dan 4 elektron. Kemudian reaksi yang terjadi di katoda itu adalah ion tembaga tereduksi menjadi tembaga dalam bentuk padatan. Dari sini dapat kita lihat bahwa tembaga yang terbentuk itu di elektroda negatif atau katoda. Berapa banyak massanya? Kita masukkan ke dalam rumus. W sama dengan massa ekivalen dikali I dikali T dibagi 96.500. Massa ekivalen, karena ini adalah tembaga, maka ArCu 63,5 dibagi 2. 2 ini berasal dari bilox Cu. Atau muatannya 2+. Dikali 10 ampere, arus yang digunakan waktunya 965 detik dibagi 96.500. Kita dapatkan massa tembaga yang dihasilkan selama elektrolisis sebanyak 3,175 gram. Contoh soal yang kedua, berapa liter gas oksigen dalam keadaan STP yang dapat dibentuk jika arus listrik 10 ampere dialirkan selama 965 detik ke dalam larutan asam sulfat? Langkah pertama yang harus kita kerjakan masih sama, yaitu menuliskan reaksi elektrolisis yang terjadi. Larutan H2SO4 akan terion menjadi H+ dan SO4 2-. Reaksi yang terjadi di anoda itu H2O
menjadi O2 dan H+, dan elektron. SO4 tidak mengalami reaksi oksidasi karena dia merupakan sisa asam oksi. Di katoda terjadi reduksi ion H+ menjadi H2. Yang ditanyakan di soal itu adalah volume O2, bukan massa. Maka kita tidak bisa menggunakan persamaan W sama dengan ME dikali I dikali T dibagi 96.500. Melainkan kita harus mencari jumlah N elektron terlebih dahulu. N elektron itu I dikali T dibagi 96.500. Kita dapatkan I dan T-nya dari soal 10 ampere dikali 965. Kita dapatkan N elektron 0,1 mol. N elektron kita sudah mendapatkan yaitu 0,1 mol. Ini di sini jumlah molnya. Kemudian yang ditanyakan adalah volume O2, maka kita mencari mol O2. Mol O2 kita dapatkan dari perbandingan koefisien O2 dengan elektron 1:4. Sehingga kita dapatkan NO2-nya 1/4 dikali 0,1 mol, 0,025 mol. NO2 kita dapatkan, maka tinggal kita cari volumenya. Karena kondisinya STP, maka volume O2 sama dengan 0,025 mol dikali 22,4 liter per mol. Kita dapatkan volume O2 dari hasil elektrolisis itu adalah 0,56 liter. Jika di soal yang ditanyakan adalah massa, maka kita bisa menggunakan persamaan W sama dengan massa ekivalen dikali I dikali T dibagi 96.500. Namun, jika yang ditanyakan adalah volume, maka langkah pertama kita bisa mencari jumlah mol elektron. Dari mol elektron, kita bisa mencari jumlah mol gas yang ditanyakan dengan perbandingan koefisien. Setelah mol gasnya kita dapatkan, maka kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk volume. Demikian video pembelajaran mengenai hukum Faraday 1 dan hukum Faraday kedua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.